Perkenalkan, nama saya Albert Ignatius Albuin, NIM saya 21G10044. Saya dari kelas akuntansi 1.2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang krisis ekologi dan khayalan diri, implikasi untuk sektor bangunan. Dunia berada di ambang krisis ekologi terkait pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat merusak prospek peradaban global. Namun demikian, komunitas global tampaknya melarikan diri dari pemikiran tentang implikasi ancaman dan tidak mau memikirkan solusi kebijakan yang diperlukan untuk mengubah arah sejarah. Faktor biologis dan budaya bergabung untuk menghambat pemahaman yang jelas dan tindakan korektif yang efektif. Solusi arus utama: mobil hibrida, bangunan hijau, pertumbuhan cerdas, urbanisme baru. Dengan demikian berakar pada penyangkalan dan delusi. Pendekatan-pendekatan ini tidak mengatasi masalah mendasar, melainkan berusaha mempertahankan status quo yang terikat pertumbuhan melalui peningkatan efisiensi dan perbaikan teknologi terkait. Ini sebenarnya bisa memperburuk situasi. Mencapai keberlanjutan mengharuskan reformasi marginal semacam itu memberi jalan bagi pemikiran ulang sepenuhnya tentang hubungan masyarakat dengan alam. Masyarakat maju membutuhkan mitologi budaya baru yang lebih adaptif. Sektor bangunan bisa dibilang memiliki pengaruh material yang lebih besar dalam mengurangi jejak ekologis manusia daripada sektor industri besar lainnya. Penerimaan pedoman yang dikembangkan dalam makalah ini akan merevolusi industri dan reorientasi secara geografis. Premis awal dari makalah ini adalah bahwa masyarakat teknoindustri pada dasarnya tidak berkelanjutan dan bahwa akar masalahnya terletak pada sifat manusia dan budaya kontemporer. Alam dan pengasuh lainnya telah bergabung untuk menghalangi apresiasi penuh sejauh mana krisis ekologi kita, sehingga solusi konvensional adalah ilusi dan kontraproduktif. Kebutuhan persepsi ini meresap dalam bangunan dan konstruksi seperti halnya di sektor ekonomi lainnya. Masalahnya secara teoritis dapat dipecahkan, tetapi ini adalah masalah jahat yang melibatkan sistem yang kompleks. Hanya memahaminya menuntut pendekatan transdisipliner. Jadi sementara perhatian utama adalah dengan bangunan dan lingkungan binaan, wawasan yang diperoleh dari filsafat, sejarah, biologi evolusioner, dan ilmu kognitif memperkenalkan sifat masalah. Mitos universal tentang pertumbuhan abadi. Tidak terkecuali masyarakat teknoindustri, memang mungkin mitos kontemporer yang paling ironis bertahan adalah bahwa masyarakat modern tidak lagi berada di bawah pesona mitos. Faktanya adalah bahwa hampir seluruh dunia bersatu dalam visi mitos besar pembangunan global dan pengentasan kemiskinan, berpusat pada ekspansi ekonomi tak terbatas didorong oleh pasar terbuka dan perdagangan yang lebih liberal. Memang pertumbuhan abadi adalah mitos utama yang memberikan bentuk dan arah kehidupan di hampir seluruh desa global saat ini. Ilmu kognitif modern secara bertahap mengungkapkan mekanisme neurologis yang masuk akal untuk perilaku yang berpotensi fatal tersebut. Bukti menunjukkan bahwa dalam perjalanan perkembangan individu, pengalaman sensoriknya dan paparan berulang terhadap nilai-nilai tertentu, norma budaya atau kerangka konseptual benar-benar membantu menentukan sirkuit sinaptik otak. Singkatnya, input sensorik dan sosio-intelektual awal seseorang secara semi-permanen tertanam dalam saraf. Khayalan massal dalam budaya konsumen. Jika kita belum cukup memikirkan teka-teki keberlanjutan kita seharusnya tidak terkejut bahwa solusi sampai saat ini tidak dipahami dengan baik dan sebagian besar tidak efektif. Saya berpendapat bahwa sebagian besar pendekatan utama untuk keberlanjutan saat ini, mobil hibrida, bangunan hijau, pertumbuhan cerdas, urbanisme baru, konsumerisme hijau, pada kenyataannya tidak mengatasi masalah mendasar. Sebaliknya, mereka berusaha mereproduksi status quo dengan cara lain, konsisten dengan ilusi budaya kita yang berlaku. Masyarakat global saat ini pada dasarnya menyamakan keberlanjutan dengan mempertahankan pertumbuhan melalui inovasi teknologi dan efisiensi material dan ekonomi yang lebih besar. Di mana lingkungan binaan
Sektor bangunan memutar ilusi serupa, setidaknya di Amerika Utara. Hampir semua koran lokal edisi akhir pekan membuat iklan subdivisi baru yang berkelanjutan yang menampilkan teknologi konstruksi hijau terbaru. Sebuah artikel baru-baru ini majalah gaya hidup alternatif yang berbasis di Vancouver meminta kita untuk membayangkannya. Greenwashing mobil pribadi. Pertimbangkan industri otomotif. Iklan Ford Motor Company baru-baru ini telah mengoptasi Kermit the Green Frog untuk mencambuk barang-barang perusahaan. Dengan kecepatan 36 mil per kota, Elon AS Escape Hybrid dipuji sebagai SUV paling efisien di bumi. Seberapa hijau itu? Orang-orang yang mendorong delusi roda 4 seperti itu diyakinkan bahwa mereka berkontribusi untuk menyelamatkan planet ini. Ini menjadi lebih buruk. Pada tahun 2008, jurnal mobil hijau memilih CV Tahoe Hybrid ukuran penuh sebagai Green Car of the Year. Ini adalah 9 penumpang 8 silinder 332 tenaga kuda 5.800 IB atau 2.630 kg. Raksasa yang diklaim Generasi Motors mendapatkan jarak tempuh kota yang sama dengan Toyota Camry standar. Peringkat konsumsi bahan bakar Energy Natural Resources Kanada untuk Tahoe Hybrid adalah 9,8 per 9,2 kota per jam raya dengan penggerak 2 roda dan 10,5 per 9,8 atau penggerak 4 roda. Wilson 2008 versi standar menggunakan 15,0 per 9,8 kota per jam raya penggerak 2 roda dan 15,1 per 10,0 kota per jam raya penggerak 4 roda, sehingga versi hibrida sekitar sepertiga lebih hemat bahan bakar. Meski begitu, peringkat konsumsi bahan bakar pemerintah AS menempatkan Tahoe Hybrid mati terakhir di antara hibrida pada 20 mil per galon di kedua kota dan perjalanan jalan raya. Jika beberapa ratus juta kendaraan di armada mobil dunia diganti dengan truk pribadi 2,5 ton yang menghabiskan bahan bakar, apakah kita benar-benar akan lebih dekat dengan keberlanjutan? Sektor bangunan komersial mengikuti jalur paralel. Lebih tepatnya, ini adalah pengaturan kecepatan untuk kreditnya. Industri telah cukup berhasil dan mempromosikan protokol bangunan baru yang seolah-olah hijau. Sebagai contoh, program kepemimpinan Dewan Bangunan Hijau AS atau USGBC dalam desain energi dan lingkungan atau LEED diluncurkan pada tahun 1999, diadopsi oleh Canadian Green Building Council dan telah dilaksanakan oleh banyak lembaga pemerintah baik di AS maupun di Kanada. Ada sedikit pertanyaan bahwa LEED telah mengubah ekspektasi pasar dan telah berhasil memperluas dialog keberlanjutan menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling relevan. Bangunan di AS menyumbang sepertiga atau penggunaan energi perkotaan antara 15% dan 45% dari total beban lingkungan di masing-masing dari 8 kategori utama dampak yang digunakan untuk penilaian siklus hidup. Masalah umum adalah bahwa sementara mengakui bagian lingkungan binaan dari konsumsi berlebihan, masyarakat modern yang boros LED dan rekan-rekannya di tempat lain tetap terikat pada paradigma teknoindustri. LED adalah reformasi di margin yang akan memberikan versi yang lebih hemat energi dan material dari status quo. Intinya adalah bahwa ketika sebuah kapal atau planet dimuat di luar daya dukung, tidak ada yang lain selain untuk pembuangan muatan. Kita harus meringankan muatan. Ilmu perubahan iklim mengatakan bahwa untuk keberlanjutan negara maju perlu mencapai pengurangan absolut dalam emisi gas rumah kaca sebesar 80% dari tingkat tahun 1990-an pada pertengahan abad, mungkin lebih menurut studi terbaru. Demikian pula analisis eco footprint menunjukkan bahwa orang Amerika Utara harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi energi dan material mereka hingga 80% untuk menciptakan ruang ekologis yang diperlukan untuk pertumbuhan dan dibutuhkan di negara berkembang. Ketika pengurangan mutlak diperlukan, pertumbuhan yang lebih efisien adalah laknat. Terlebih lagi jika kampanye iklan telah menipu politisi dan publik untuk berpikir bahwa langkah-langkah berbasis efisiensi merupakan kemajuan nyata.
Pengurangan dunia industri dalam konsumsi material, penggunaan energi, dan degradasi lingkungan lebih dari 90% akan diperlukan pada tahun 2040 untuk memenuhi kebutuhan populasi dunia yang tumbuh secara adil dalam cara ekologis planet ini. Peradaban modern dihadapkan pada krisis yang lambat namun berpotensi mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya mereka yang paling bertanggung jawab dilindungi oleh kekayaan mereka dari mengalami konsekuensi awal dan enggan untuk menanggapi secara efektif ancaman yang meningkat. Sebaliknya, seperti yang selalu dilakukan manusia, mereka bersembunyi di balik mitos yang dibangun secara sosial yang mengakar status quo. Arus utama berasumsi bahwa kita dapat menyelesaikan teka-teki berkelanjutan melalui peningkatan teknologi, peningkatan produktivitas, faktor atau efisiensi material, dan kekuatan pasar saja. Politisi dan warga biasa khawatir bahwa kebijakan yang secara efektif akan mengurangi degradasi ekologi, akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, jika sains terbaik benar, argumen ini tidak relevan. Konsekuensi dari perubahan iklim dan runtuhnya ekosistem itu sendiri tidak hanya akan memperlambat pertumbuhan, menghancurkan ekonomi, sebagaimana dicatat masyarakat tampaknya berlari dari pemikiran. Di sini saya mengambil kutipan dari Alkitab, yaitu kitab Kejadian 1 dan 2. Di dalam kitab Kejadian 1 dan 2 dijelaskan tentang bagaimana dunia diciptakan oleh Allah. Gereja berdasarkan kesaksian Alkitab mengakui bahwa dunia adalah hasil ciptaan Allah yang terpisah darinya. Allah diimani sebagai creatio ex nihilo, sang pencipta yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang dibuat dari ciptaannya. Inilah yang dipandang oleh beberapa teolog sebagai akar dari krisis ekologi. Beberapa teolog yang dimaksud adalah Emil Brunner, Lynn Townsend, Whittier, and Harvey Cox. White and Cox adalah pemikir besar dalam dunia ekologi, ilmu yang dikembangkan untuk melihat hubungan antara lingkungan hidup dan teologi, yang memandang pemisahan antara pencipta dan ciptaannya sebagai akar krisis ekologi. Menurutnya, akar historis dari krisis ekologi yang kita alami sekarang adalah sains dan teknologi barat yang sangat dipengaruhi oleh pandangan teologi Kristen yang bersifat menyepelekan keberadaan alam. Ia juga berargumen bahwa teologi Yahudi Kristen pada dasarnya telah bersifat eksploitatif terhadap dunia alam, karena Alkitab menegaskan tentang kekuasaan manusia atas alam dan menetapkan kecenderungan antroposentrisme. Orang Kristen membuat perbedaan antara manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan ciptaan lain yang tidak memiliki jiwa atau roh adalah rendah, karena bukan merupakan gambar dan rupa Allah atau yang dinamakan imago Dei. Orang Kristen merasa diri mempunyai martabat yang paling luhur karena merasa bahwa mereka diciptakan oleh Allah dan diberi kuasa untuk menguasai bumi. Orang Kristen merasa mendapat legitimasi ilahi untuk melakukan penggalian sumber daya alam yang dapat dipakai untuk memenuhi hidupnya. Manusia bebas untuk menggunakan kekayaan alam untuk kepentingan dirinya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.